Kita ke kasus hukum lainnya, Saudara. Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate kembali berlanjut. Sejumlah saksi dihadirkan jaksa termasuk pejabat dari perusahaan konsorsium pemenang tender. Sedikitnya ada 6 saksi yang dihadirkan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor hari ini. Mereka adalah saksi dari perusahaan konsorsium pemenang tender menara BTS paket 1 sampai 5 Bakti Kominfo. Jaksa akan menggali soal proses tender menara BTS dari para saksi. Kita langsung menuju ke Pengadilan Tipikor Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di sana. Abel, siapa saja 6 orang yang jadi saksi hari ini, apa saja peran mereka? Ya, Maido dan juga saudara, ada 6 saksi. Sebenarnya di dalam ada 7 saksi ya, tapi memang satu saksi ini merupakan saksi tambahan dan 6 saksi yang memang sudah hadir. Ini ada Huang Liang selaku penyedia kemitraan Fiber Home Telkom Infra Mtd, lalu juga ada Jamie Suciawan selaku Project Management Office BTS, lalu juga Deng Ming Song sama Project Management Office BTS, ada Bastian Sembiring di Rut PT Telkom Infra, dan juga ada Herman Huang di Rut PT Cakra Giro Energi Indonesia, dan yang terakhir ada Budi Prasetyo selaku di Rut PT Multi Transdata. Sebenarnya dari 6 yang saya sebutkan tadi, ada 2 warga negara asing, Maido dan juga saudara, sehingga pada persidangan hari ini untuk agenda pemeriksaan saksi ada penerjemah di dalam sana atau di sebelah saksi begitu, menerjemahkan karena untuk 2 orang warga negara asing dari China ini tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga membutuhkan penerjemahan untuk untuk bisa berkomunikasi di dalam persidangan. Nah, untuk saat ini sidang memang baru dimulai sekitar 20 menit yang lalu. Dari saksi juga baru saja disumpah begitu ya. Artinya memang untuk pertanyaan dari hakim ataupun dari penuntut umum atau dari kuasa hukum terdakwa ini juga belum ditanyakan kepada saksi. Nah, 3 terdakwa yang dihadirkan ini juga ada Johnny G. Plate, ada Yohan Suryono, dan juga ada Anang Ahmad Latif. Nah, Anang Ahmad Latif ini merupakan CEO Bakti. Nah, ini nanti juga akan kita memantau bagaimana perkembangan dari kasus korupsi BTS ini dan bagaimana proses dari persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi yang ada di dalam. Dalam hal ini, Maido dan juga saudara, Johnny G. Plate disangka melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan Johnny G. Plate juga menjadi salah satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS dan juga infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan juga 5 Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Adapun 5 paket proyek yang ditangani Bakti Kominfo itu berada di wilayah 3T, yakni terluar, tertinggal, dan juga terpencil seperti di Papua, di NTT, Kalimantan, lalu juga ada di Sumatera dan juga di Sulawesi. Proyek ini juga diinisiasi sejak tahun 2020 dan dibagi menjadi 2 tahap, di titik blank spot serta di 3T. Nah, ini memang sebenarnya proyeksinya sampai tahun 2022. Tetapi kalau kita lihat pada persidangan sebelumnya, ada beberapa saksi yang memang sudah menyatakan bahwa untuk saat ini baru ada 4.200 titik di lokasi di paket pertama atau 5 paket pertama, yakni baru di Sumatera dan juga di NTT. Untuk 3.088 selebihnya belum diselesaikan. Padahal anggaran ini menggunakan anggaran APBN dan juga BNPB. Kembali ke Anda, Maido. Ya, baik, sidang korupsi BTS Kominfo hingga saat ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari lokasi.